Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tech. Di antara kalian pasti ada yang kebingungan mau milih yang mana, karena di tangan saya sudah ada 3 varian iPhone X series, dari mulai iPhone X, XR, dan juga XS Max. Tapi ada satu yang kurang, yaitu XS biasa. Tapi saya nggak bisa beli karena udah habis duitnya buat beli ini, coy. Kira-kira buat dipakai di tahun 2022, mana sih yang lebih worth it dari masing-masing ketiga HP ini? Mengingat ketiga HP ini harganya itu udah terjun bebas, layaknya kalian terjun dari atas langit. Nah, ngomongin soal harga dari iPhone X pasarannya itu sekarang udah 3,2 sampai 3,4 jutaan. Lalu iPhone XR untuk pasarannya itu udah di angka 3,6 sampai 3,9 jutaan. Tapi sayangnya si iPhone XS Max ini masih tinggi banget, di angka 4,5 sampai 5 jutaan. Perlu catatan, semua harga yang saya berikan itu adalah HP iPhone second ya teman-teman, dengan kondisi X Inter. Dari segi harga bisa dikatakan iPhone X paling menggoda nih, karena harganya paling murah. Tapi Astaga. dari segi harga, iPhone X paling menggoda nih kalau kita lihat, karena dari segi harga HP ini paling murah. Tapi apakah menjamin kualitasnya di tahun 2022 ini, atau malah yang lebih mahal si iPhone XS Max? Namun belum tentu juga iPhone XS Max bisa recommended di tahun 2022 ini. Pertama kita bahas dari segi desain. Oke, bisa dikatakan desain dari ketiga HP ini tuh berbeda, terutama si iPhone XR yang memisahkan diri buat desainnya, karena desainnya di sini iPhone XR cuma memiliki satu kamera belakang aja. Sementara si iPhone X dan juga iPhone XS Max memiliki konfigurasi dual kamera. Namun kalau saya pribadi, saya lebih milih si iPhone XR karena desain kameranya itu simple, minimalis, cuman satu kamera belakang aja. Lalu dari segi dimensi, jujur si iPhone X inilah yang paling mungil, enak banget di tangan, dan ini cocok banget buat kalian yang suka dengan HP kecil, terutama untuk mengoperasikan dengan satu tangan. Namun kalau misalnya kalian mencari ukurannya yang agak sedikit besar, si iPhone XR ini bisa menjadi pilihan yang paling tepat, karena saat dipegang itu kerasa premium walaupun memang agak sedikit bulky. Tapi kalau misalkan kalian cari yang lebih gede, maksudnya HP-nya ya yang gede, bukan itunya, yaitu iPhone XS Max, yang dimana desainnya ini bener-bener bulky banget, agak sedikit berat dan juga gede banget nih kalau dipegang dengan satu tangan. Ya, operasinya itu harus dua tangan. Kalau satu tangan, auto berotot tangan kalian. Tapi jujur desain gede kayak iPhone XS Max ini lebih cocok memang buat ngegames ya, karena bakalan lebih nyaman banget ketika kita ngoperasiin HP ini, terutama jari itu nggak bakalan bertabrakan. Oke, ngomongin soal ngegame, pasti komponen terpenting adalah SoC dong ya, karena SoC ketiga HP ini tuh berbeda. Si iPhone X pakai SoC Apple A11 Bionic, iPhone XR pakai Apple A12 Bionic, dan iPhone XS Max dia pakai Apple A12 Bionic juga. Jadi bisa dikatakan iPhone XR dan juga iPhone XS pakai SoC yang lebih kekinian, sementara iPhone X biasa pakai SoC Apple A11 Bionic aja. Performanya sendiri jelas berbeda ya antara Apple A11 Bionic dan juga Apple A12 Bionic. Nah, kalau masalah performa, jujur memang kedua HP ini tuh sama-sama kencang kalau buat dipakai kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau buat ngegame, jujur aja sih, Apple A12 Bionic itu lebih recommended karena memang SoC ini SoC baru. Terus juga untuk temperatur suhunya juga bakalan berpengaruh banget nih, karena Apple A12 Bionic buat main game itu nggak terlalu overheating seperti di Apple A11 Bionic, yang menurut saya ini sangat recommended banget kalau buat kebutuhan ngegame. Tapi Apakah benar demikian? sementara kalau kita ngebahas overheating di iPhone X ini, saya jujur agak sedikit bingung sih dengan iPhone X ini, karena kalau misalnya udah overheating di sini sering banget mitos ini. Masih berkaitan dengan temperatur, bisa dikatakan iPhone X ini kalau misalkan udah overheating di sini agak sedikit susah untuk di-touch buat layarnya. Oke, ngomongin layar, jujur ketiga HP ini tuh sama-sama baik dari segi spesifikasinya, namun tidak dari segi experience-nya, karena iPhone X ini pakai panel Super Retina OLED SDR10 Dolby Vision dengan ukuran 5,8 inch dan juga resolusinya tinggi banget, yaitu 1125 x 2436 pixel. iPhone XR dia pakai panel Liquid Retina IPS dan untuk ukurannya 61 inch dan resolusinya pun juga kelihatan kecil banget nih, kasihan banget, cuman 828 x 1792 pixel. Sementara si iPhone
iPhone XS Max dia pakai panel yang sama, yaitu Super Retina OLED SDR10 Dolby Vision. Ukurannya sendiri sangat besar, yaitu 6,5 inch, dan untuk resolusinya juga sangat tinggi, yaitu 1242 kali 2688 pixel. Untuk kualitas layarnya jelas si iPhone X dan juga iPhone XS Max jauh lebih oke, karena panelnya dia pakai panel OLED yang memberikan kenyamanan saat menggunakannya, apalagi didukung dengan konten SDR10 yang dimana kualitas detailnya itu bakalan jauh lebih maksimal. Dan juga ada satu fitur, yaitu Dolby Vision, yang membuat pewarnaan layar itu makin ciamik banget. Namun bukan berarti layar dari iPhone XR itu jelek. Kalau bisa dikatakan layar dari iPhone XR ini lebih baik ketimbang HP-HP kelas entry level yang ada di pasaran, terutama untuk HP Android di kelas harga yang sama. Soalnya panelnya ini hampir mendekati panel OLED. Beralih ke masalah kamera, hal yang paling terpenting dari sebuah HP iPhone. Kalau misalkan kameranya burik, itu bukan iPhone. Oke, untuk kamera sendiri ketiga HP ini tuh sama-sama memiliki resolusi 12 megapiksel untuk kamera utamanya. Sementara kamera selfie-nya itu beresolusi 7 megapiksel. Tapi sayangnya si iPhone XR ini tidak memiliki lensa zoom ya guys ya. Sementara si iPhone X dan juga XS Max itu memiliki lensa zoom 12 megapiksel juga. Nah, buat hasil fotonya sendiri jujur nih ya, kalau misalkan kalian lihat si iPhone XR dan juga XS Max bisa memberikan kualitas foto yang baik dari segi pewarnaan, detail, dan lain-lain. Sementara si iPhone X terlihat biasa aja, detailnya kurang karena banyaknya noise di beberapa kondisi, dan warnanya pun juga tidak terlalu mencolok alias agak sedikit pucat. Hal ini mungkin dikarenakan SoC-nya, karena Apple A12 Bionic memiliki sistem image processing yang baik ketimbang Apple A11 Bionic. Namun buat kebutuhan sehari-hari aja sih menurut saya ini udah oke banget sih ya. Seperti membuat story di Instagram, ketiga HP ini tuh memberikan experience dan hasil yang sama kalau menurut saya. Oke guys, ini dia hasil rekaman dari ketiga HP ini, iPhone X, iPhone XR, dan juga iPhone XS Max di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, mungkin bisa kalian lihat sendiri aja ya teman-teman, bagusan yang lebih mana ya. Kalau dari lihat sih bagusan XR dan juga iPhone XS Max ya ketimbang iPhone X. Oke friend, beralih ke bagian baterai. Pasti kalian tahulah kapasitas baterai dari ketiga HP ini. Jelas si iPhone XS Max itu paling besar. Terus posisinya si iPhone XR ini ada di tengah-tengah. Dan kapasitas baterai yang paling kecil adalah iPhone X yang cuma 2700 mAh-an aja. Iya, bisa dibilang memang untuk baterai ini sangatlah penting banget ya dari sebuah HP iPhone. Karena untuk screen on time-nya sendiri itu sangatlah berpengaruh. Contohnya di sini iPhone XS Max. Di sini bisa bertahan sekitaran 5-6 jam dalam penggunaan satu kali charging aja. Dan iPhone XR untuk penggunaan charging aja di sini bisa bertahan 4-5 jam. Sementara untuk iPhone X ini buat screen on time-nya itu bertahan 3-4 jam aja. Ya perbedaannya itu memang nggak terlalu signifikan, selisihnya cuma 1 jam aja. Tapi menurut saya ini cukup penting sih ya, soalnya baterai itu sangatlah konkret menurut saya. Konkret apa-apa ya? Konkret itu apa? Penting lah pokoknya masalah baterai. Kalau nggak ada baterai percuma HP kalian nggak bakal bisa nyala cuk. Lalu untuk kecepatan chargingnya sendiri ketiga HP itu sama-sama 15 watt dan ada fitur wireless charger juga. Dan terakhir masalah kesimpulan, mendingan yang mana sih kira-kira iPhone X, XR, dan juga XS Max? Mana yang lebih recommended buat dipakai di tahun 2022 ini? Oke, di sini saya bakalan kasih beberapa opsi aja ke kalian. Kalau misalkan kalian cari HP yang murah, terus juga layarnya udah pakai panel OLED, desainnya keren dan nyaman digenggam, kameranya pun juga udah lebih baik. Ya jawabannya iPhone X ini. Tapi kalian harus terima konsekuensinya karena HP ini tuh gampang banget overheating dan juga jatuh lagi. Tapi kalian harus terima konsekuensinya, yaitu HP ini tuh gampang overheating dan juga yang terutama baterainya itu bener-bener boros banget. Jadi kayak nggak recommended nih HP kalau buat dipakai sehari-hari. Apalagi kalau misalkan kalian yang pemakaiannya itu barbar, harus pakai HP terus setiap hari. Ya maksudnya kalian terpantau dengan HP terus gitu loh, nggak bisa lepas gitu loh. Ibarat kata kayak misalkan kalian dengan mantan. Dari kemarin bahas mantan ada apa sih ya? Namun kalau misalnya kalian punya budget lebih dan pengen pakai performa yang lebih bagus dan kameranya pun juga lebih ciamik, jawabannya iPhone XR ini. Dan juga iPhone XR ini baterainya tuh bener-bener badak ya teman-teman. Tapi kekurangan dari iPhone XR ini layarnya cuma pakai panel IPS. Menurut saya panel IPS itu nggak masalah, soalnya saya juga udah nyaman banget setahun pakai iPhone XR belakangan ini. Bahkan saya belum upgrade karena nggak ada duit.
Gitu loh. Jadi kalau misalnya ada duit, dari kemarin juga udah beli iPhone 14 Pro cuy. Ini gue jadi kesel sendiri ya. Aduh jatuh lagi. Namun kalau misalnya kalian punya budget 5 jutaan, gak ada salahnya kalian ambil iPhone XS Max ini. Soalnya HP ini tuh layarnya gede, panelnya juga oke, baterainya juga mantap, kameranya pun juga lebih aduhai. Ya, kekurangannya apa sih HP ini? Harganya aja yang masih mahal sih ya. Soalnya HP ini tuh saingannya iPhone 11. Karena iPhone 11 harganya udah 5,6 jutaan dan HP ini tuh sekitaran range 4,5 sampai 5 jutaan juga. Jadi memang orang-orang pasti memilih si iPhone 11 sih ketimbang iPhone X Max ini. Namun semuanya itu balik ke kalian lagi. Kalian pengen pilih yang mana? Tapi kalau kalian tanya, Mendingan yang mana bang? kalau menurut saya pribadi, saya pilih iPhone XR aja. Soalnya saya sendiri udah nyobain iPhone XR selama 1 tahun belakangan ini dan bener-bener itu puas banget teman-teman. Ya, dan nggak ada yang namanya isu bug. Tapi ya itu tadi layarnya doang nih yang cuman pakai panel IPS. Tapi not bad lah dengan harga segitu. Buat upgrade ke depannya mungkin bisa kali ya iPhone 8. 18, aduh iPhone 18. 14 aja nggak kebeli. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sarapintekno. Jika teman-teman pengen nyanyi pendem kita, Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Sedih itu kadang-kadang ngeliat orang-orang unboxing iPhone 14. Sementara aku masih ngebahas iPhone X series. Udahlah, pengen pensiun aing mah.